Journey Home mempersembahkan kupas tuntas riba dan 3 contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagian 1. Pengertian dan larangan riba. Secara bahasa, riba bermakna ziyadah atau tambahan. Menurut ulama ahli fikih, riba berarti memberi tambahan pada hal-hal yang khusus. Riba adalah tambahan yang memberatkan dari suatu akad perekonomian, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Dalam syariat Islam, hukum riba adalah haram, artinya seorang muslim dilarang untuk melakukannya. Perbuatan riba ini sangat jelas merugikan orang lain, bahkan bisa menyulitkan orang lain karena besarnya beban tagihan yang harus mereka bayar. Inilah alasan mengapa riba termasuk dosa besar yang harus kita hindari. Pasalnya, agama Islam selalu mengharamkan sesuatu yang tidak baik atau merugikan. Larangan seorang muslim untuk melakukan riba sendiri telah ada dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya surat Ali Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Bagian 2. Jenis-jenis riba. Secara garis besar, riba dapat kita kelompokkan menjadi 2, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Berikut adalah penjelasan selengkapnya. Riba utang piutang terbagi lagi menjadi 2, yakni riba qardhah dan riba jahiliyah. Riba qardhah ialah sejumlah kelebihan tertentu yang diminta oleh pihak pemberi utang terhadap peminjam saat waktu mengembalikannya. Sementara riba jahiliyah ialah utang yang dibayar lebih dari pokoknya, karena pihak peminjam tidak mampu membayar utangnya dengan tepat waktu. Sedangkan riba jual beli pun terbagi atas riba fadl dan riba nasiyah, yakni riba fadl merupakan jual beli dengan cara menukar barang sejenis namun dengan kadar atau takaran yang berbeda untuk tujuan mencari keuntungan. Sebagai contoh, cincin emas 24 karat seberat 10 gram tukar dengan emas 24 karat namun seberat 8 gram. Dalam hal ini, kelebihan tersebut termasuk riba. Sedangkan riba nasiyah merupakan riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada transaksi jual beli dengan tukar-menukar barang. Contohnya, membeli buah-buahan yang masih kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah buah-buahan tersebut besar atau layak petik. Bagian 3. Ancaman riba. Riba termasuk perbuatan dosa yang dapat menjauhkan seseorang dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang melakukan riba, maka termasuk ke dalam golongan orang yang enggan masuk surga. Selain itu, perbuatan riba juga menimbulkan dampak negatif atau ancaman hingga membahayakan orang yang melakukannya. Berikut ini ancaman yang diakibatkan bahaya riba. Pertama, riba termasuk 7 dosa yang mencelakakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah dari kalian 7 hal yang mencelakakan. Para sahabat kemudian bertanya, apa saja wahai Rasulullah? Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina. 2. Diperangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279. 3. Rasulullah melaknat pemakan riba, yang memberi, yang mencatat, dan 2 saksinya. Beliau bersabda, mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. 4. Mendapat siksaan pedih dalam api neraka. Pada malam Isra, aku mendatangi suatu kaum yang perutnya sebesar rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Ular tersebut terlihat dari luar. Aku pun bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Mereka adalah para pemakan riba. Jawab beliau. 5. Hilangnya berkah harta dan berkurangnya rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba membuat sesuatu jadi bertambah banyak. Namun ujungnya riba makin membuat sedikit jumlah, maupun sedikit berkah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim. Bagian 4. 3 contoh riba dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, kredit segitiga. Salah satu bentuk penyamaran riba dalam bentuk jual beli adalah melalui praktik kredit segitiga yang melibatkan 3 pihak, pemilik barang, pembeli, dan pihak pembiayaan. Pihak pertama, sebagai pemilik barang, membuat kesan bahwa ia telah menjual barang kepada pihak kedua, yaitu pemilik uang, dengan pembayaran tunai.
Kemudian, pembeli menjual barang tersebut kepada pihak ketiga dengan pembayaran angsuran dan dengan harga jual yang lebih tinggi dari harga jual pertama. Hal tersebut membuktikan bahwa pada dasarnya, pembeli pertama, yaitu pemilik uang, sebenarnya hanya meminjamkan sejumlah uang kepada pihak ketiga. Dari piutang ini, ia mendapatkan keuntungan. Contoh kedua yang sering terjadi di masyarakat adalah kredit gadai. Di berbagai daerah, kreditur memanfaatkan barang yang dijadikan gadai oleh debitur. Jika gadai tersebut berupa ladang, kreditur akan mengelola ladang tersebut dan mengambil hasilnya. Sedangkan jika gadai berupa kendaraan, kreditur sepenuhnya memanfaatkan kendaraan tersebut. Praktik semacam ini dapat dianggap sebagai bentuk riba karena kreditur memperoleh keuntungan dari piutangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan, keuntungan, maka itu adalah riba. Praktik ketiga adalah kartu kredit yang digunakan untuk transaksi retail dengan sistem kredit. Pengguna mendapatkan pinjaman dari penerbit kartu kredit untuk membayar penjual barang atau jasa. Namun, ini dianggap riba karena pengguna berhutang dan dikenai penalti jika terlambat membayar. Sebagai alternatif, pengguna dapat menggunakan kartu debit yang mengurangi tagihan langsung dari tabungan. Demikian penjelasan Journey Home seputar perbuatan riba yang harus kita hindari, agar senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga informasinya bermanfaat untuk Sobat Journey yang juga tidak ingin terlibat dalam perkara riba.